Anak Tuhan pada masa-masa pandemi begini bertanya kepada para hamba Tuhan, para pastor, para pendeta, bahkan ada juga yang bertanya kepada gembala mereka. Pertanyaannya simpel, Pak Pendeta, hari-hari ini kan lagi menghadapi pandemi yang sangat panjang. Kurang lebih kita sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita mengalami pandemi ini. Nah, kira-kira kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, kita itu harus apa gitu. Terlebih kita yang anak-anak muda ini di masa pandemi ini harus berbuat seperti apa Pak Pendeta? Bagaimana kita kuat atau kita bisa menjalani pandemi ini sampai pandemi ini selesai. Nah, pada episode kali ini itu YZ Channel akan membahas bagaimana sih tips atau triknya ataupun saran-saran advice-nya tentang firman Tuhan di mana kita bisa menghadapi pandemi ini. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis. Namun jangan lupa teman-teman, Kamex aja untuk kita sama-sama subscribe, lalu kasih like-nya dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian, sahabat, bahkan keluarga kalian. Oke? Kamex tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu Yezia Channel, terutama dalam program Milenial Bertanya, di mana pada program ini kita akan membahas masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan ataupun dilema-dilema yang seringkali ditemukan atau seringkali menjadi pertanyaan bagi orang Kristen, terlebih buat anak-anak muda Kristen zaman sekarang. Sama dengan Kamex, pada episode kali ini kita akan membahas satu pertanyaan, satu masalah, satu problema yang menjadi pertanyaan orang-orang Kristen zaman now, terlebih yaitu anak-anak muda zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, pada hari-hari ini kita masih mengalami yaitu pandemi COVID-19, di mana kurang lebih sudah 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun kita mengalami COVID-19 pandeminya. Dan teman-teman juga mungkin sudah mendengar bahwa hari-hari ini yaitu grafiknya di penyebaran COVID ini semakin tinggi. Artinya kita sedang mengalami, kalau menurut para ahli, yaitu COVID-19 gelombang kedua. Nah, tetapi banyak ada juga anak Kristen, anak-anak Tuhan bertanya gini, Pak Pendeta, ini kita kan lagi menghadapi COVID-19 gelombang kedua ya Pak Pendeta ya. Nah, kita itu bagaimana sih sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan mengalami bisa bertahan atau bisa menang atas pandemi ini. Nah, ini menjadi pertanyaan, menjadi masalah, menjadi pergumulan bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan kami bersama dengan YZ Channel pada episode kali ini akan membahas yaitu dari sisi perspektif Alkitab, bagaimana sih kita menghadapi yaitu pandemi COVID-19 gelombang kedua ini. Oke. Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu, terambil dari Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Sudah dapat dikatakan Tuhan Yesus keren. Haleluya. Oke, kita baca Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kita baca 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Oke, kita baca 1, 2, 3, ya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, sama-sama. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tetapi merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Teman-teman, sahabat-sahabat, kaum muda, bahkan jemaat-jemaat, sahabat YZ Channel, Kamex ingin mengasih tahu, Kamex bersama dengan YZ Channel ini akan membahas
bahas bagaimana sih kita kuat dalam menghadapi COVID-19 ini di gelombang yang kedua ini. Bagaimana sih anak-anak Tuhan yaitu bertahan di tengah-tengah pandemi, bertahan di tengah-tengah ketakutan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini membuat sebagian orang, yaitu nggak sedikit loh, sebagian orang merasa ketakutan, kekhawatiran, bahkan gelisah. Hidupnya bahkan dalam ketakutan, gitu kan. Hari-hari ini orang-orang akan apa? Berpikir, apakah aku kena? Aduh, jangan-jangan aku kena. Jadi, tanda kutip mungkin bahasa sekarang lebih parno gitu. Baru pilek sedikit aja gitu kan udah bilang, aduh, gue jangan-jangan COVID gitu kan. Baru batuk gitu aja udah dibilang, aduh, gue mesti swab antigen nih. Wah, gitu kan. Akhirnya membuat apa? Orang-orang pada parno. Akhirnya membuat orang-orang anak-anak Tuhan pada ketakutan, khawatir, cemas, bimbang bahkan. Yaitu apakah benar ini Tuhan baik? Tuhan sayang sama kita atau enggak? Jangan-jangan Tuhan nggak sayang gitu. Ada juga orang Kristen begitu bertanya, kok bisa-bisanya Tuhan mengizinkan atau memberikan COVID-19 ini? Nah, pada episode kali ini Kamex sebagai hamba Tuhan akan memberikan, akan men-sharekan bagaimana ya kurang lebih tips triknya kita itu bertahan dalam di tengah pandemi ini. Oke? Siap diberkati? Yang siap katakan, saya siap diberkati oleh firman Tuhan, Kak. Oke, jangan berlama-lama, kita akan bahas apa sih tips triknya, bagaimana kita bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Oke, kami catat yang pertama, yaitu kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan berserah dan mengandalkan Tuhan. Buka firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat ke-5. Mazmur 37 ayat ke-5, oke? Mazmur 37 ayat ke-5. 1, 2, 3, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada siapa? Tuhan, Tuhan yang gede. Dan percayalah kepadanya, sebab ianya gede, akan bertindak. Oke, jadi yang pertama Kamex ingin kasih tahu sebagai hamba Tuhan, yaitu sebagai mungkin kakak rohani bagi kalian gitu kan. Apa sih yang harus kita lakukan di tengah pandemi begini supaya iman kita tidak goyah, supaya kita nggak khawatir. Yang pertama Kamex mau bilang, ayo berserah dan mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan, saya harus berserah mengandalkan Tuhan seluruh hidupku. Amin. Yes. Nah, Kamex mau bilang begini, kita harus berserah. Berserah di sini bukannya artinya pasrah, ya. Kamex mau bilang nih, harus ada tahu kalian, berserah dan pasrah itu beda. Kalau pasrah itu nggak ada apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa, kurang lebih seperti itu. Jadi apapun yang terjadi ya udahlah gitu kan. Tidak ada rasa percaya gitu yang penuh. Tetapi kalau berserah itu beda dengan pasrah. Kalau berserah, dia memberikan sepenuhnya hidupnya, kepercayaannya, ya kan? Bahwa dia akan diselamatkan, dia akan diberkati. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kami mau bilang kita harus berserah. Artinya kita menyerahkan, ya kan, berserah, serah. Kalau pasrah beda, yaudah, aku Tuhan, kalau aku mau mati-mati aja lah hari ini. Beda. Kalau berserah apa? Tuhan, hidup matiku aku serahkan sama kamu, sama Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang memberikan kepadaku kehidupan, Engkau pun juga yang akan mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Nah, itu beda. Kalau berserah, kita percaya sama Tuhan, kita menyerahkannya sama Tuhan. Tapi kalau pasrah, maaf, nggak diserahkan, ya udah terima apa adanya, nggak ada pengharapan di dalamnya. Nah, Kamex mau bilang ini, di tengah pandemi hari ini, Kamex mau ngajak kalian, ayo kita berserah, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setiap every time, every days, every hours, every minutes. Artinya setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari dalam kehidupan kita berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Sama-sama katakan,
andalkan Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kau perbuat, kemanapun kita mau keluar dari rumah, ya kan, mau melakukan aktivitas, kita harus percayakan semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan melindungi kita. Amin. Dia akan menolong kita. Amin. Nah, makanya supaya kita berserah mengandalkan Tuhan itu ada indikatornya. Ada bisa kita aplikasikan. Yang pertama, kalau kita Kamex mau ajak kalian teman-teman gitu, kalau kita udah ada bilang kita mengandalkan Tuhan, maka harus ada buktinya gitu kan. Apa Kamex buktinya? Yang pertama, kita apa? Akan selalu berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Yes, Kamex selalu aja, selalu dukung, selalu himbau kalian untuk apa? Berdoa. Makanya sebelum keluar rumah kalian harus berdoa dulu. Supaya apa? Di dalam perjalanan, di dalam dalam kegiatan aktivitas kalian dijagai, dilindungi Tuhan. Nah, itu sudah hidup berserah sama Tuhan. Artinya ketika kita berdoa sebelum melakukan segala sesuatu, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan loh. Makanya jangan pernah males berdoa. Betul? Iya kan? Iya. Apa? Kita harus berdoa. Nah, yang kedua apa? Kita memuji Tuhan. Selalu puji Tuhan, selalu sembah Tuhan. Betul, dimanapun kita berada. Kamex mau bilang, setiap pujian, setiap lagu yang kalian nyanyikan itu ada kuasa. Amin. Beda dengan lagu-lagu duniawi. Kalau lagu-lagu duniawi itu gak ada kuasa. Tetapi kalau lagu-lagu yang menyembah Tuhan, ada kuasa yang besar. Misalnya kayak kalian nyanyi apa ya, lagi di perjalanan gitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, gitu kan. Kalian nyanyi itu, kalian nggak tahu ternyata di belakang kalian misalnya diikuti orang jahat. Ketika kalian menyembah Tuhan, ketika kalian memuji Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di belakang bisa Tuhan halau, Tuhan bisa gugat, Tuhan bisa cegat maksudnya. Untuk apa? Nggak mengikuti, nggak berbuat jahat. Amin. Iya. Kamex mau bilang, makanya kita harus mengandalkan Tuhan dengan cara apa? Kita pujian penyembahan. Yang ketiga, Kamex ajak kalian apa? Untuk apa? Baca firman Tuhan. Nah, ini yang selalu Kamex bilang. Dimanapun kalian, seberapapun sesibuk kalian, baca firman Tuhan. Bacalah yang berbau dengan firman Tuhan, yang rohani. Jangan kalian baca yang tidak berbau rohani. Mulai dari sekarang bentuklah hidup kalian, bangun iman kalian dengan baca-bacaan yang rohani. Amin. Kami semua bilang hari-hari ini dunia ini menyebarkan berita-berita yang membuat iman kita drop atau hopeless. Kalian akan ketemukan di media massa, ya kan, di sekitar kalian berita-berita yang apa? Membuat iman kalian jadi jatuh. Kekecewaan, apalagi kekhawatiran, apalagi malapetaka dan sebagainya yang menakutkan. Tapi makanya kami ajak kalian untuk baca firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kalian baca firman Tuhan, kalian akan kuat, kalian akan bertahan di tengah pandemi ini. Amin. Iya. Makanya kami ajak kalian untuk apa? Yuk baca firman Tuhan, baca kuat-kuat rohani yang menguatkan. Kita nggak usah baca-baca atau kita kontaminasi pikiran kita dengan baca-bacaan yang negatif. Tapi bacalah firman Tuhan. Itu jadi yang pertama apa? Ketika kita mau kuat di dalam pandemi ini, kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuh waktu, every time, every hours. Amin. Yang kedua, kami catat, ya kan? Itu apa? Kalian harus hormati keputusan pemerintah. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, di Alkitab ini, di Roma 13 ini dikatakan bahwa apa? Segala sesuatu pemerintah itu berasal dari Tuhan. Tunduklah kepada pemerintah. Nah, Kamex ajak di dalam kekristenan, Kamex mau kasih tahu gini. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, hukumnya wajib untuk tunduk sama pemerintah kita. Sekali lagi nih, di dalam kekristenan wajib hukumnya kita tunduk sama pemerintah. Karena Alkitab sudah bilang, segala sesuatu pemerintahan ini atas seizin Tuhan, berasal dari Tuhan. Tuhan izinkan. Nah, kalau hari ini kita di Indonesia ada pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo gitu kan, Pak Jokowi gitu kan, kami percaya bahwa itu semua atas seizin Tuhan. Beliau bisa memimpin bangsa ini.
gitu. Beliau bisa apa? Memimpin bangsa ini. Terlepas dari kekurangan beliau, Kamex mau bilang ini, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus apa? Hormati setiap keputusan pemerintah. Amin. Iya. Lalu ada pertanyaan begini, Kamex, kalau misalnya gitu pemerintah kita salah melakukan keputusan, salah ambil keputusan, kita masa harus hormat sama dia, kita mesti harus tunduk sama dia yang menyebabkan apa namanya mungkin kerugian bagi orang-orang lain. Kamex mau bilang tetap harus hormat, tapi kalian juga harus apa? Doakan kalau itu salah. Bawa dalam doa, bawa dalam setiap doa syafaat kita, gitu kan, supaya apa? Supaya doa untuk apa? Bangsa ini, supaya mungkin ada kekeliruan, ya mungkin ada beberapa prediksi akan mengalami kegagalan, akan ada efek. Nah kalian doa supaya efek-efek samping itu tidak terjadi, gitu. Supaya bangsa Indonesia yang kita kasih ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Iya, ada damai sejahtera. Makanya Kamex mau bilang ini, teman-teman muda, teman-teman Kamex mau bilang ini yang masih kuliah gitu. Jangan, ya kalau bisa Kamex bilang, kalian kalau ada pemerintah kasih keputusan yang menurut kalian kurang tepat gitu, jangan mau kalian diajak-ajak teman kalian untuk apa? Demo anarkis gitu kan. Ini karena kenapa? Kami selalu bilang gini, kita demo itu nggak bisa merubah, belum tentu bisa merubah keputusan pemerintah, ya kan? Iya. Tapi kalau kita doa, itu bisa 100% merubah keputusan pemerintah. Kamex bilang begini, kalian jangan pernah demo. Kalau bisa ya kalian berdoa aja. Saat pemerintah salah mengambil keputusan, ya kalian doa. Nah, aplikasinya kalau di tengah pandemi ini, kalau pemerintah sudah bilang ini, misalnya hari ini ketika kami syuting ini PPKM darurat, hormati, jalani, taati, patuh sama pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah pun memperlakukan itu apa? Karena pemerintah sayang sama rakyatnya. Kalau pemerintah nggak sayang sama rakyatnya, dibiarkan kita masih apa? Masih kerja. Masih apa? Berkeliaran. Pemerintah nggak mau tahu, yang penting ekonomi kita naik, tapi rakyatnya mati gitu. Tapi kenapa? Pemerintah hari ini apa? Melarang kita untuk keluar. Supaya apa? Supaya kita sehat. Ketika kita sehat, kita produktif gitu kan. Ketika kita produktif bisa bangun bangsa ini lebih kuat lagi. Betul kan? Itu karena apa? Bukti kesayangan pemerintah sama rakyatnya. Gitu kan. Kamex mau bilang gini, sejahat-jahatnya pemerintah ya, sejahat-jahatnya pemerintah, tetap pemerintah sayang sama rakyatnya. Gitu. Makanya Kamex aja, ayo teman-teman, sahabat-sahabat, kalau di tengah keadaan yang sukar seperti pandemi gini, ayo teman-teman lah, gak usah ngelawan, gak usah protes sana protes sini gitu kan. Kita tahu, kita sama-sama, kalau kata orang-orang, sama-sama buntung lah, gak untung. Ya udah jalani, kita dukung aja pemerintah supaya apa? Bangsa ini semakin maju. Oke? Itu yang kedua, kita harus taat sama pemerintah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, gini, kami catat gini, supaya kita kuat dalam keadaan pandemi ini apa? Kami bilang ini, tetap jaga kesehatan kita. Itu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, kami mau bilang gini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Terlebih kita harus tetap pakai prokes, kita tetap harus minum minuman yang bergizi, makanan yang bergizi, bahkan mungkin teman-teman bisa apa? Bisa mengikuti terapi-terapi kesehatan dari sumber-sumbernya. Nah, semua itu kita lakukan supaya apa? Kita kuat, supaya kita apa? Imun kita naik. Ketika imun kita naik, penyakit pandemi virus COVID-19 ini nggak akan pernah bisa menyentuh kita. Amin. Iya, kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa sehat, olahraga kalau bisa, ya kan, semua pokoknya yang mengandung membuat kita sehat, keluarkanlah itu semua. Tetap jaga kesehatan tubuh kita. Karena kami mau bilang ini, Kak, istri kami selalu bilang ini, kita sehat itu bukan dari orang lain gitu kan. Ini kami
kutip itu. Kita sehat itu dari diri kita sendiri. Nah, semua kesehatan itu dari teman-teman, sahabat-sahabat Kamex yang kasihi, sahabat-sahabat YZ Channel. Jadi dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, makanya ketika kita mau kuat di tengah pandemi ini, yang pertama apa tadi? Kita harus hidup berserah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita nggak tahu sekitar kita sudah terpapar COVID-19 atau tidak. Tetapi Kamex mau bilang, ketika kita menyerahkan, berserah mengandalkan Tuhan full heart, setiap waktu kita, maka Kamex bilang, Tuhan akan meluputkan setiap kita. Amin. Ya, kita akan kuat, kita akan siap, kita akan sehat. Amin. Yang kedua, Kamex bilang ini, patuhi, hormati keputusan pemerintah. Kalau pemerintah bilang PPKM darurat, jalani itu, hormati itu, jangan bandel. 3, kita tetap jaga kesehatan kita. Amin. Doa kakak melalui video ini, kalian tetap kuat di tengah pandemi ini, tetap sehat, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kalian. Oke, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di Milenial Bertanya, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.